Baik, selamat malam kepada Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Rahayu. Pada malam hari ini saya akan melakukan praktik tentang konfigurasi NAT overload dan juga konfigurasi begini saya. Sini sebelum saya melakukan konfigurasi perlu saya beritahukan kita sudah mendapatkan pendukung praktikum ada pada learning kita masing-masing, yaitu aktivitas satu, dan juga kita sudah mendapatkan yaitu buku panduan yang telah disediakan oleh Bapak Ibu kita pada learning kita masing-masing juga. Baik, tanpa berlama-lama di sini kita akan melakukan praktikum kita. Pertama, kita melakukan instalasi Kitsco Packet Tracker Student. Bagi teman-teman yang belum menginstalnya, silahkan menginstalnya melalui laman resmi Kitsco Packet Tracker dan juga melalui Google ataupun linknya. Kedua, buka file Packet Tracker. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kita sudah menempatkannya melalui learning kita, sehingga saya sudah menginstalnya dan saya juga akan membukanya. Sini saya sudah menyiapkannya. Sambil membukanya, di sini pada bagian E kita disuruh untuk memastikan bahwasanya jaringan 192.168.10.0 dan 192.168.30.0 dapat mengakses web server dan berbagai. Pada PC 0 ini kita disuruh untuk bisa mengakses web server dan juga FTP server. Begitu pula pada PC 2 dan juga kita disuruh untuk bisa mengakses web server dan FTP server. Dalam itu perlu kita melakukan konfigurasi terhadap router 1 untuk memperlancar jaringan kita supaya bisa mengakses web server, supaya bisa PC 0 dan web server saling terhubung. Langkah-langkah berikut menjadi panduannya. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada router 2 untuk memperlancar juga. Setelah selesai, kita akan melakukan ping, mengirim pesan dari PC 0 ke web server, yaitu ping sini dia lagi ngeping. Berhubung di sini lagi cuacanya penghujan, makanya dia jadi lumayan lama ya. Kita coba ping ulang. Nah, di sini dia sudah terping, berarti dia sudah connect antara PC 0 dan PC dan web server. Maka kita akan melanjutkan, yaitu mengakses web server menggunakan browser yang terdapat pada PC 0, menggunakan IP yang ada IP pada web server. Kita akan mengakses web server menggunakan IP web server dari browser PC 0 seperti ini. Dia sudah welcome to web server, berarti dia sudah terhubung pada web server. Maka kita disuruh untuk melakukan verifikasi menggunakan command prompt yang ada di web server
dengan kata kunci nestart. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada web server. Kita akan melakukan konfigurasinya. Nestart. Apakah dia sudah bisa dilacak atau enggak? Kita akan melihatnya. Di sini dia masih belum terhubung dikarenakan dia lumayan lama juga sih. Maka kita akan melakukan ulang beberapa kali sampai kita mencobanya ulang lagi. Nah, dia sudah terhubung. Berarti PC 0 dan web server itu sudah terhubung, sehingga kita bisa melanjutkan pada selanjutnya. Di bagian H, kita disuruh untuk melakukan command prompt dari PC 4 untuk mengakses FTP server. Di sini kita akan melakukan command prompt, yaitu dengan mapping atau mengakses FTP server dengan seperti ini. IP pada FTP server itu ialah 20.10 ya. Dan ketika kita sudah melakukannya, kita akan disuruh untuk masukkan username kita, berarti kita sudah masuk pada FTP server. Di sini kita akan melakukan. Selanjutnya kita di sini disuruh untuk melakukan verifikasi juga menggunakan nestart. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, dia di sini sudah terbaca ya. Berarti dia udah siap. Dan web server tadi udah siap ya. Web server tadi udah siap. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk akses laman web server, tetapi kita tidak dikenali oleh si web server tersebut. Contohnya kita masuknya, kita mengakses web server menggunakan PC 2, tetapi kita tidak dikenali oleh si web server. Dan sebaliknya PC 0, kita akan mengakses web server juga, tetapi dia masih dikenali. Caranya seperti ini. Kita terlebih dahulu untuk mengkonfigurasi router 1. Untuk mempercepat, kita salin aja. Kita tekankan, kita tidak boleh gegabah, juga kita harus memperhatikannya secara teliti supaya tidak terdapat penulisan yang salah, sehingga nanti dia pengertiannya juga salah. Mana kita melakukan komen yang salah, maka pengertiannya nanti akan hasilnya nanti akan jadi salah ya. Dia akan menjadi error atau enggak dia tidak terdeteksi. Baik itu IP ataupun apapun, dia nanti jadi tidak terdeteksi ya. Setelah itu kita disuruh untuk mengakses melalui browser yang ada pada PC 0 dan PC 4. Kita akan mengaksesnya apakah IP yang ada pada PC 0 itu masih bisa dibaca oleh web server, dan begitu juga IP yang ada pada PC 4 itu masih bisa diakses oleh si web server. Di sini kita perlu ketahui bahwasanya IP yang ada pada
PC 0 itu ialah titik 30.5. Sedangkan IP yang ada pada PC 4 yaitu 192.168.10.7. Berarti dia titik 10 ya. Kita coba. Dia sudah go. Tapi go lagi. Setelah itu kita ulang. Kita tunggu sampai dia hijau ya. Lampu ini sampai hijau. Ini dia sampai hijau dulu. Supaya nanti kita tidak terganggu untuk melakukan pekerjaan kita. Nah, setelah dia hijau, kita ulang lagi untuk mengakses. Kita klik go. Setelah itu kita verifikasi menggunakan restart. Sini dia masih terbaca di 30.5. Tapi IP pada PC 0 itu masih terbaca. Kita sebaliknya mencoba pada PC 4. Kita verifikasi langsung. Nah, IP pada PC 4 itu sudah tidak terbaca lagi. Padahal IP pada di sini dia sudah menggunakan IP. Di sini dia tidak terbaca lagi. Berarti praktikum pada bab ini setelah siap. Praktikum pada ini sudah siap. Kita lanjut lagi untuk melakukan penerjemahan alamat IP. Alamat pesan yang dikirim ke router kita lakukan penerjemahannya melalui router 1. Klik paste. Di sini sudah terbaca pesan-pesan yang terkirim melalui router 1. Dia terbaca semua ya. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VPN site to site. Nah, kita akan melanjutkan site to site. Saya juga sudah menyiapkan bahannya. Nih. Baik, kita akan melakukan konfigurasi IPsec atau site to site menggunakan Cisco Packet Tracker dan juga menggunakan alat dan menggunakan panduan yang sudah diberikan. Baik, pada pertama kita disuruh untuk memastikan bahwasanya PC 0 dan PC saling terhubung dengan PC 1. Maka kita akan coba untuk melakukan menghubungi PC 0, PC 1 menggunakan command prompt yang ada pada PC 0, yaitu ping 192.168.20.10. Kita coba pin ulang ya. Ping 192.168.20.10. Dia tidak terkoneksi ya, tadi dia request tadi karena jaringan di sini lumayan blank ya. Lalu selanjutnya kita disuruh untuk melakukan konfigurasi dari router 1 dan router 2 serta router 3 untuk mengaktifkan fitur-fitur keamanan yang ada pada router. Seperti ini.
kita akan mengkopinya supaya lebih cepat. Yes. Setelah itu kita copy lagi. Nah, hasil kerja kita pada router 1 dia telah muncul ya. Ini berarti berhasil. Selanjutnya kita akan melakukannya pada router 2. Kita lakukan hal yang sama juga. Dan hasil kerjaan kita pada router 2 telah berhasil, dia sudah sama ya, berhasil juga. Dan kita akan melakukannya pada router 3. Baik, hasil kerjaan kita pada router 3 juga sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan identifikasi untuk membentuk jalur VPN yang berasal dari jaringan 192.168.1.0. Kita akan, yaitu melalui router 1. Ini di sini kita tidak bisa melakukan mengcopy paste-nya karena dia tidak sesuai. Sehingga nanti kalau kita mengcopy paste, otomatis dia tidak akan terkonek. Jadi saya sarankan pada teman-teman semua untuk mengetiknya secara manual saja supaya lebih memudahkan kita nanti. Ini kita lanjutkan lagi. Ini juga kita tidak bisa melakukannya dengan copy paste, kita harus mengetik manual.
Maaf, di sini ada pengetikan yang salah. Oh, Kita coba ulang lagi. Oke, siap. Nah, di sini kita juga memasukkan IP yang sama pada IP yang ada di atas. Kita coba konfigurasi menggunakan interface. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pada router 3. Router 3 merupakan layer 3.1 10.1. Padahal router 1 menggunakan serial 3.0. Ini dia IP-nya dari akan 172.16.10.2 ya, IP pada router 3. Connect. Oh maaf ya, saya lupa ya. Kita ulang dulu ya. Kita ulang. Sorry, saya lupa. Maaf, saya lupa ya. Saya exit dulu ya. Oke, baru enable. Saya exit lagi, terus kita end, repeat. Kita bisa langkah satu tadi. Terus kita ulang semua ya. Takutnya nanti pada akhirnya dia tidak terbaca, makanya kita harus mengulangnya.
Saya berpikir mending kita mengulang pelajaran daripada kita harus mengulang 2 kali. Mulai dari awal ya. Ini dia 172.16.10.1. Maaf ya. Satu 172.16.1. Ya, siap. Lalu kita lanjut lagi. Ini lagi kita masukkan ininya 172.16.10.1 ya. Ya. Pasti kita lanjutkan. Kita exit. Pada itu kita melakukan interface. Ini 1, sorry, terusnya ini 3, 1 ya, 1 kita Nah, setelah siap, kita coba untuk melakukan hasil verifikasi hasil konfigurasinya melalui port 1. Tapi sebelum itu, kita coba mengirim pesan dulu ke PC Nor. Dari PC Nor ke PC 1 ya. Dengan cara ping 192.168.20.10. Kita ping dia. Maaf, di sini jaringan kemarin susah ya, karena kan satu hari ini hujan. Oke, dia sudah kita ping. Maka kita coba lagi melalui satu, kita melakukan verifikasi ya, verifikasi pesan yang lewat. Coba ulang. Kita coba ping ulang lagi, kita ping lagi, siang, kita coba melakukan. Oh sorry, maaf ya. Exit lagi. Coba melakukan paket. Nah, di sini sudah ada paket dari IP yang lewat melalui router 1 ya. Jadi berarti dia sudah berhasil. Dia sudah berhasil. Saya kali ini sudah selesai.
Jika terdapat kesalahan baik itu dalam artikel maupun dari saya juga perkataan saya pamit undur diri. Shalom.